Di era modern saat ini, listrik sudah menjadi kebutuhan bagi semua kalangan masyarakat. Semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk, maka meningkat juga kebutuhan pasokan listrik ke rumah-rumah. Guna meminimalisir penggunaan energi berbahan bakar fosil dan nuklir adalah dengan menggunakan sumber energi alternatif. Salah satunya adalah surya. Pembangkit listrik tenaga surya hingga saat ini masih terus dikembangkan. Hingga kini telah banyak bentuk pengembangan dari PLTS, termasuk diantaranya adalah PLTS microgrid. Salah satu permasalahan PLTS microgrid adalah biaya instalasi awal yang masih tergolong mahal. Sehingga perlu dipastikan PLTS ini memiliki umur pakai yang panjang agar penggunanya tidak dirugikan. Untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menerapkan sistem monitoring PLTS microgrid berbasis Android. PLTS microgrid adalah pembangkit listrik tenaga surya yang terhubung dengan jaringan listrik mikro. Jaringan mikro adalah jaringan listrik lokal yang dapat disambungkan dengan jaringan utama ataupun bekerja independen. Sehingga PLTS microgrid cocok sebagai solusi pasokan instalasi listrik rumahan. Bagaimana cara kerjanya? Panel surya mengkonversi cahaya matahari secara langsung menjadi energi listrik arus DC. Agar energi listrik yang dihasilkan dapat digunakan pada kondisi tidak disinari cahaya matahari, maka keluaran dari panel surya ini dihubungkan ke sebuah media penyimpanan, yaitu baterai. Nah, sebelum terhubung dengan baterai, keluaran panel surya ini dihubungkan dengan solar charge controller. Solar charge controller memiliki dua cara kerja, yaitu pengisian baterai dan saat penggunaan baterai ke beban, di mana ketika tegangan arus yang masuk lebih besar, maka akan otomatis bisa mengisi baterai. Jika baterai sudah penuh, akan otomatis diputus oleh solar charge controller. Dari solar charge controller disambungkan ke baterai dan inverter. Inverter berfungsi mengubah arus DC menjadi arus AC agar bisa dipakai ke peralatan rumah tangga dan listrik pun bisa digunakan. Untuk mengetahui penggunaan listrik, maka dihubungkan ke kWh meter agar bisa mengontrol penggunaan listrik saat sedang di rumah. Tetapi selain memonitoring melalui kWh meter, kita bisa juga memonitoringnya melalui aplikasi Toring. Jadi, selain terhubung dengan solar charge controller, panel surya juga terhubung dengan microcontroller Arduino, di mana microcontroller Arduino bertugas sebagai otak atau unit prosesor yang mengendalikan input, proses, dan output pada PLTS. Pada Arduino sudah dirancang sensor yang terdiri dari sensor suhu, kelembapan, intensitas cahaya, arus, dan tegangan. Data dari sensor-sensor tersebut akan diolah oleh prosesor yaitu Arduino. Data yang telah diperoleh akan dikirim ke Node MCU. Kita menggunakan Node MCU sebagai server. Node MCU dihubungkan ke jaringan Nova yang ada, disebut station. Dalam mode station, Node MCU mendapatkan IP dari router nirkabel yang terhubung. Dengan alamat IP ini, ia dapat mengatur server web dan mengirimkan halaman web ke perangkat yang terhubung. Dan terhubunglah dengan aplikasi, yaitu Toring, di mana penggunanya dapat melakukan pengontrolan melalui aplikasi ini dimanapun dan kapanpun. Tapi ingat ya, harus ada jaringan internet. Di sini kita bisa mengetahui keadaan panel kita, apakah sedang dalam keadaan normal, bermasalah, atau perlu diperbaiki. Berapa nilai suhu, intensitas cahaya, kelembapan, arus, dan tegangan. Bisa mengetahui grafik penggunaan mulai dari harian, bulanan, bahkan tahunan. Jika ada masalah, bisa langsung hubungi nomor cepat. Cara kerja pengontrolan di sini selain menggunakan sensor, juga menggunakan mode relay. Dan dalam kondisi jarak jauh pun, si pengguna bisa memutus atau menghubungkan PLTS. Selain itu, ketika kondisi PLTS sedang dalam kondisi tidak normal, sensor akan bekerja secara otomatis memutus aliran listrik di rumah. Sehingga diharapkan sistem ini mampu memperpanjang umur PLTS melebihi waktu break-even point. Karena kondisi PLTS akan lebih terkontrol dan dapat dilakukan upaya perawatan atau perbaikan di awal bila terdapat masalah pada PLTS.